Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Opening. Hari ini kita akan mengedit akun pajak dengan cara klik list pada bagian kiri atas, kemudian klik text codes. Nah, akan muncul daftar list pajak di bagian sini. Kemudian kita akan belajar bagaimana menghapus text code-nya. Nah, saya akan mulai dengan menghapus GST free di bagian sini ya. Klik tanda panah di bagian sebelah kirinya, kemudian klik edit di bagian kiri atas, kemudian klik delete text code, maka akun pajaknya akan menghilang dari daftar list pajaknya. Kemudian kita akan mengganti GST ini. GST itu di Indonesia tidak ada kalimat GST, diganti dengan nama pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi GST ini akan kita rubah menjadi PPN dengan cara klik tanda panah. Kemudian diganti saja bagian text code-nya menjadi PPN, kemudian description-nya diganti pajak pertambahan nilai. Text type-nya masih tetap sama, good and service tax. Rate-nya 10%, kemudian link account for tax collected diganti dengan VAT outcome, kemudian link account for tax paid diganti dengan VAT income. Nah, VAT income itu 1.800. Nah, ini klik ya. Tadi kita klik panahnya, kemudian akan muncul select from list. Kita klik VAT income, kemudian klik use account, kemudian diklik OK. Selanjutnya kita akan mengedit kode pajak NT dengan cara klik panah di bagian NT, kemudian kita ganti dengan description tidak kena pajak, kemudian link account for tax collected-nya diganti dengan VAT outcome. Klik use account, kemudian link account for tax paid diganti dengan VAT income. Diklik, kemudian use account, kemudian diklik OK. Dan bisa di close. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan men-setting link account. Kita setting link account yang pertama yaitu account and banking account yang berhubungan dengan akun yang bertipe bank. Dengan cara di bagian atas klik tombol setup, kemudian bagian link account diklik account and banking account. Pada jendela account and banking link account, klik icon panah dan pilih cash in bank. Right. Bank account for undeposited fund. Oh, yang ini. Bagian bank account for undeposited fund diklik dengan cash in bank. Kemudian klik use account. Do you want to change the bank account undeposited bank account? Klik yes. Nah, ini diklik yes, kemudian diklik OK. Nah, selanjutnya setelah kita men-setting akun bank, pasti ada akun lain juga yang harus disetting. Dari link account itu ada 4 jenis. Tadi sudah account and banking account, kita lanjutkan dengan sales account dengan cara klik setup, link account, sales account, kemudian pada bagian asset account for tracking receivable, klik panah, kemudian pilih account receivable dan klik use account. Selanjutnya pada bagian bank account for customer receipt, diklik panah, diganti dengan cash in bank, klik use account, kemudian diklik OK. Nah, tadi sudah 2, kita lanjutkan lagi yang ketiga, setup link account for cash account. Kemudian pada jendela lihat
liability account for tracking payables, dipilih panah, kemudian pilih account payable dengan kode 2120. Nah, ini account payable, kemudian klik use account. Pada bagian bank account for paying bills, klik tanda panah, kemudian diganti dengan cash in bank, use account. Sudah, kemudian diklik OK. Nah, yang terakhir, untuk link account yang terakhir, klik setup link account, payroll account, kemudian pada bagian bank account for cash payment, klik panah, kemudian pilih cash in bank, kemudian klik use account. Pada bagian bank account for check payment, klik panah, kemudian diklik cash in bank, klik use account. Pada bagian bank account for electronic payment, klik panah, kemudian pilih electronic clearing account, kemudian klik use account. Pada bagian default employer expense account, diklik panah, kemudian diganti dengan wage and salaries expense. Kemudian diklik use account. Pada bagian default wage expense account, diklik panah, kemudian diganti dengan wage and salaries expense juga, klik use account. Kemudian pada bagian default tax or deduction payable account, diklik panah, kemudian diganti dengan income tax payable. Kodenya adalah 21500. Nah, ini. Kemudian klik use account. Apabila sudah selesai, diklik OK. Nah, semoga tutorial ini bisa mempermudah untuk mengelola akun di Mayop kalian. Nah, kita lanjutkan ke bagian menghapus akun. Nah, kemarin kan di video kemarin sudah membahas bagaimana menambah akun dan mengedit akun. Sekarang kita membahas mengenai bagaimana sih cara menghapus akun. Caranya yang pertama, di bagian account, diklik account list. Kemudian pada beberapa akun yang ada di sini, yang pertama adalah check account, klik tanda panah di kirinya. Kemudian diklik edit bagian kiri atas, kemudian diklik delete account. Nah, kita lakukan dengan akun yang lain, yaitu provision account, dihapus. Investment account juga dihapus. Undeposited funds juga dihapus. Trade debitors juga dihapus. Kemudian trade creditors. Nah, klik panah, edit, delete. Kemudian payroll accrual payable juga kodenya 2030. Nah, ini diklik edit, delete. Kemudian wage and salaries juga, klik panah, edit, delete. Kemudian ada other employer expense juga, klik panah, edit, delete. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Ada beberapa akun yang awalnya berkode tertentu,
Nah, untuk kali ini akan kita rubah kodenya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu Electronic Clearing Account. Nah, di sebelah sini itu akan diganti kodenya, hanya kodenya saja. Yang tadinya 10190 diganti menjadi 11900 dengan cara klik panah pada akunnya, kemudian angkanya ini diganti menjadi 1900, kemudian di klik OK. Nah, akun selanjutnya yaitu Retained Earnings dengan kode kelompok 3. Kita cari dulu. Nah, ini sudah Retained Earning. Oh, yang ini deh, yang atas. Kemudian klik panah, diganti menjadi 8.000. Kemudian diklik OK. Masih di tempat yang sama, current year earning diganti juga jadi 9.000. Klik OK. Kemudian historical balance diganti juga menjadi 999. Kemudian klik OK. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami. Karena masih ada waktu yang cukup banyak, akan saya tambahkan dengan cara mengisi neraca saldo. Yaitu caranya yang pertama, diklik set, ini dia di close dulu, di close dulu. Kemudian klik setup di bagian atas. Kemudian klik account opening balance. Klik balance dulu, kemudian account opening balance, maka akan muncul seperti ini. Nah, akun ini kita ketikkan tanpa menggunakan RP, titik maupun koma, jadi hanya angkanya saja. Kemudian apabila seluruh angka ditulis positif, kecuali akun-akun yang normalnya berada di posisi debit, maka ditulis di dalam kurung untuk menjadi kredit atau negatif. Kita mulai dulu dari cash in bank, itu sebesar 29.500.000. Kemudian petty cash 3.500.000. Kemudian account receivable itu 2.665. Kemudian merchandise inventory itu 14.900.000. Kemudian supplies 1 juta. Prepaid rent 3.200.000. Kemudian vehicle itu 25.800.000. Ini negatif di dalam kurung 16.800. Kemudian equipment 22 juta. Credit card
dan 30 juta. Kemudian drawing itu kaosnya nah ini nih jadi PR nih. Di sini bagian amount left to be allocated itu harusnya 0,00, tapi di sini bagian opening balance-nya tidak terlihat semua akun, hanya beberapa akun saja. Kita klik OK terlebih dahulu ya. Balance ya, ini tidak ada banget. Ya, mana jangan gitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, ini kan nanti ternyata harusnya bagian sales revenue, cost of goods sold, expense itu di buku itu ada saldo awalnya, tapi ternyata untuk di Mayop itu tidak bisa dimasukkan karena untuk Mayop sendiri di sini seharusnya yang masuk ke sini adalah di awal bulan, sehingga pada akhir bulan sebelumnya account revenue, sold, expense itu sudah ditutup semua. Jadi kita langsung masuk ke awal bulan seperti itu, sehingga untuk menutup itu tadi perbedaan amount allocated karena di sini harus 0,0, maka modal mistis Anda akan saya rubah menjadi 36.970.000. Nah, sehingga di bagian amount to be allocated ini 0,00 itu. Walaupun ini berbeda dengan buku panduan dari mereka. Kemudian kita klik ya. Oke, ini sudah selesai. Di sini kita sudah belajar bagaimana memasukkan saldo awal pada akun di sini. Kemudian kita masuk ke membuat daftar pelanggan. Caranya adalah klik cart file. Sini cart file pada bagian jendela command center, kemudian klik cart list. Pada bagian tab customer di sini customer itu klik new. Kemudian pada bagian kolom name diisi dengan nama pelanggan. Nama pelanggannya di sini adalah Istana Boneka. Kemudian diklik enter. Bagian card code-nya diisi C001. Kemudian
isi alamat di bagian address di sini dengan jalan raya Manggan Bekasi. Kemudian pada kolom phone number 1 dituliskan nomor telepon pelanggan 021 87 89 4534. Kemudian apabila sudah selesai diklik OK. Nah, ini untuk customer yang pertama. Kita lanjutkan ke customer selanjutnya. Klik new. Kemudian beri nama Birtoys, klik enter, kemudian C002, alamatnya Jalan Albaido nomor 112, IP-nya diklik Jakarta, nomor teleponnya 021 8088 4556. Oke, kita tambah lagi namanya Dunia Boneka, enter, C003, alamatnya Jalan Tebet Utara dan blok E12 seperti itu. Kemudian nomor handphonenya, nomor teleponnya 021 80 55 74 72. Kita klik new lagi, dan waktu, enter, C004, alamatnya Jalan Raya Pondok nomor 59, Kota Bekasi, nomor teleponnya 021 8054 5587. Nah, kita tambahkan lagi new untuk pelanggan tunai. Klik enter, klik C005, alamat dan nomor telepon dikosongi karena pelanggan tunainya akan pasti berbeda-beda. Kemudian klik OK. Nah, kita lanjutkan. Karena kita sudah punya pelanggan, tentu saja kita pasti punya supplier yang mengirimkan barang ke kita. Gitu. Nah, kita tambahkan supplier di bagian yang sama, masih di card list ini tadi. Kemudian klik supplier, klik new, kemudian pada bagian nama tuliskan nama pemasoknya. Yang pertama yaitu CP Raya, klik enter, kodenya adalah S001, alamatnya Jalan Kebagusan nomor 2, kotanya Jakarta, nomor teleponnya 021 8088 5. Kemudian di klik OK. Kita tambahkan lagi satu supplier lagi, yaitu PT Ani Plastik, klik enter, S002, alamatnya Jalan Diponegoro nomor 78, Kota, nomor teleponnya 021 81 45
6709. Kemudian klik OK. Nah, sampai sini kita sudah selesai membuat daftar pemasok ya. Oke. Sampai sini semoga dapat dipahami. Apabila ada kesulitan silahkan tuliskan di kolom komentar, atau apabila kalimatnya cukup panjang bisa langsung menghubungi saya melalui email di jurnal@email.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.